cuma nggak mungkin soalnya di bawah, jadi kalaupun posisi kita diri itu ya sejajar gitu di depan kita. Kalau tower kan tinggi ya, kalau tinggi kita juga bisa, wah ini tower nih pasti itu mungkin. ngeliatnya nenggak. Nah kita center juga kelihatan. Nah tapi kalau ini beda, dia benar-benar kayak apa ya, Setara kayak orang berdiri dia lah. kayak setara orang berdiri, kayak lagi ngomong gini. Kayak lagi ngeliatin. Nah, makanya pas udah mulai kayak Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. Our eyes are not together. I can sense your horror. Though I'd like. Oke, jelajah malam kali ini kita mau nyoba ceritain hal-hal yang udah kita lewatin ya di video-video kemarin ya. Iya Gus. Jadi kayak kita ceritain ulang lagi aja apa yang kejadian waktu itu, karena mungkin di video-video sebelumnya tuh kita nggak sempet nyeritain apa yang terjadi di tempat itu. Jadi kayak apa ya? Yang review. Iya, kayak nge-review gitu, jadi anjir nge-review, makanya kayak nge-review gitu. Jadi kita ceritain ulang apa-apa aja yang nggak kita sempet rekam ya, yang ada di video-video sebelumnya lah gitu. Terus kita video apa nih enaknya nih? Mungkin yang di Buperta aja Gus. Gue cek dulu Bray. Coba cek udah. Buperta ya. Oh iya, oke. Jadi yang MCK aja Gus. Oh iya boleh Kan tuh. air nyala sendiri tuh. Jadi kalau buat di MCK sebelumnya nih, kita emang tempatnya Ada iya, kita juga tempat gelap. Jadi kita ini nge-review di samping pohon bambu. pohon bambu yang waktu itu konten kemarin bego. Upper. Iya. Jadi sebelah sini nih, sebelah kanan kita pokoknya kurang lebih 100 meter itu konten upper yang kemarin kita bikin. Niatnya sih kita mau nge-review di dalam situ, cuma karena ya beberapa faktor kita nggak bisa masuk ke situ. Jadi kita nge-review di sini aja, Di sampingnya. iya sampingnya. Untung ada tempat gitu ya kan. Kalau nggak ada kita bingung mau kemana. Jadi buat yang di Buperta itu sendiri sih apa ya, ceritanya juga banyak sih ya. Kita dari awal masuk ya kan, Iya parah tuh. gangguannya juga ya, lu mau percaya atau enggak ya, emang itu yang kita rasain. Dan dari awal kita kayak ditempong tuh juga ada. Kita masuk ke MCK 38. Lu ngomong anjing, jangan gua doang. Iya bang, Sabar gua gini lu masuknya di mana? Pas Apa lagi masuknya. bertiga anjing? Iya dia nggak Berdua mau aja dia ngomong. bingung apa lagi sama gua ntar. Astagfirullah. Untung gua orangnya baik. Oke nggak apa-apa, lanjut. Mungkin dia nggak bisa ngomong, jadi wajar lah. Tapi kalau buat di MCK sendiri Itu serem banyak banget sih. Gus. Ya pertama tempong. Kita lewat depan sih, Gelap banget. Yang lewat kedua itu gelap banget. dari MCK itu ada 40 ya. Kita masuk Banyak kayaknya lebih deh. Iya itu 40 terakhir. Terakhir 40 ya, iya. Dari MCK 40 itu gelap. 39 gelap. Nah pas sampai masuk MCK 38 itu udah terang. dibikin terang. Nah karena ceritanya sih dibilang katanya biar ngilangin kesan mistis di tempat itu. Jadi gimana caranya itu tempat itu biar nggak kelihatan serem gitu. MCK 38 itu kalau buat di Buperta sih udah terkenal banget lah gitu ya kan. Terkenal lagi tuh udah sampai orang-orang luar juga tahu pasti itu. Nah, itu juga cerita-ceritanya kayak gitu ya. Apa ya, sebenarnya sih kemarin waktu pas kita jalan gitu ya, kita nemu ya kan, Iya, nemu sesuatu, nemu. cuman kita nggak sempat ngerekam, Karena kamera belum on. kamera belum on. Jadi yang kita ini juga hawanya udah kita cabut aja dah. Jalannya jalan Nah, terusin kita jalan dulu, lanjutin. karena di video kita tuh kita kenapa nggak pernah nunjukin jalan, soalnya kita keterbatasan alat Lampu. juga ya kan, dari lampu. Soalnya kalau lampu kita onin terus juga Sayang baterai. baterai cepet banget habis. Baterai mahal guys. Iya, baterai cepet banget habis ya kan. Buat kamera juga kalau dipantengin terus itu juga Sayang baterai memori. juga. Iya, ya begitulah susah. Banyak, makanya kita coba ceritain lagi. Ya, ceritanya sih kayak gitu. Jadi kita sempat ngeliat juga itu kayak model apa ya? Mata. Iya, kayak model kita. Jadi kita jalan waktu pas nyampe MCK 38 itu kayak Sebelumnya kali. iya, pas perjalanannya, pokoknya pas perjalanan mau ke MCK 38 itu. Jadi kita kayak ngelihat apa sih, muka ya, muka ke mata sih Mata dia. juga merah lah. Ya pokoknya kayak mata itu merah,
itu ngadep ke kita. Nah, pas kita sorot pakai lampu tembak ini nggak ada, itu nggak ada, tapi pas kita geser dia itu kayak nyala-nyala gitu. Entah itu pantulan dari cahaya Tower. iya tower, cuma nggak mungkin soalnya di bawah, jadi kalaupun posisi kita diri itu ya sejajar gitu di depan Iya. kita. Kalau tower kan tinggi ya, kalau tinggi kita juga bisa wah ini tower nih. Pasti itu kita nenggak. Nah kita center juga kelihatan. Nah tapi kalau ini beda, dia benar-benar kayak apa ya, Setara kayak orang berdiri dia ya. kayak setara orang berdiri kayak lagi ngomong gini nih. Kayak lagi ngeliatin. Nah, makanya pas udah mulai kayak gitu kita mau nyoba on kamera, tapi ya aduh gue masih merinding. Pokoknya kita langsung on kamera, tapi ya gimana ya, namanya posisi kita belum siap, jadi pas kita udah mulai on, udah mulai ngerekam, tiba-tiba hilang. Iya, itu orang hilang, kagak tahu tuh. Nah itu nggak tahu, itu pas posisi di MCK 38. Sebenarnya sih buat di perjalanannya juga ya lumayan jauh juga. Parah dah, Ah. serem banget gila. Iya. Bener-bener gelap gulita itu jalan kalau nggak ada ini Kalau penerangan kita- lampu. kalau nggak ada, emang jalanan ke situ tuh nggak ada penerangan. Lalu boleh deh kalau lu mau Cek sendiri dah. lu boleh cek sendiri ke situ, emang tempatnya itu benar-benar Bener gelap banget. gelap. Cuman yang terang ya MCK 38-nya doang. 38 ya, mungkin karena yang tadi gue bilangin itu buat ngurangin kesan mistis di tempat Mistisnya. itu aja gitu. Terus lanjut juga, Pas nyampe MCK 38 tuh Gus, Ah. tiba-tiba air nyala. nah iya, jadi pas sampai MCK 38 itu sendiri ya kita nggak tahu ya, pas kita diri di depan kita nyoba ngerekam suasana, Air nyala sendiri tuh dari tiba-tiba keran. suara dari keran dalam. itu, suara keran langsung nyala ya. Iya, Suara padahal air, digembok. padahal posisi digembok, entah itu kayaknya sih feeling gua inian otomatis sih buat Nyalanya. jadi kayak misalkan jadi kalau apa ya, Masa setiap ada orang tiba-tiba nyala gitu. enggak, jadi kalau misalkan kayak keran otomatis itu misalkan kita ditampung nih air nih ya kan, itu di sampai full, terus kalau misalnya ada orang yang pakai airnya keluar itu biasanya nyala otomatis. Nyala. Oh iya iya. Ya mungkin Kerannya ya. itu sih logika gua, jadi gua nggak langsung Masuk akalnya lah. jadi gua nggak langsung berpatok itu Nyala. setan yang nyalain, kagak, gua nggak nuduh kayak gitu. Kalau bukan setan gimana ya kan, pokoknya gua berpositif aja. Nah jelajah malam sih emang yang kayak gue sering bilang loh, jadi jelajah malam itu bukan kita nyari setan, kita cuma Cuma jelajah perjalanan malam. kita cuma ngejelajah malam, sesuatu yang kita Tangkap. kayak sesuatu yang menarik gitu ya, yaudah kita bahas di situ. Entah itu kalau emang ketemu setan ya kita bahas, tapi kalau nggak Ketemu ya ketemu kita setan, bahas. udah kita bahas yang lain aja. Itu sih salah satunya aja di MCK 38. Terus pas di posisi belakang dari MCK 38 itu juga emang full Hutan. kayak hutan ya, benar-benar Hutan jurang. itu ya, kayak jurang gitu. Gue juga nggak tahu ya, mungkin kayak Banyak sampah-sampah juga kan itu. nah ya itu terlalu banyak sampah, cuma iniin aja. Kalau buat kesannya mistisnya di situ sih, gue ngerasainnya bukan di MCK-nya, tapi pas mau perjalanannya ke situ. Jadi Pas mau jalan ke MCK-nya tuh. jadi pas mau proses perjalanan ke MCK-nya itu yang baru gue ngerasa kayak Bener-bener. ini kok apa, kayak gue kayak ngerasa diikutin gitu. Pertama dari kasat mata itu, terus kita ditempong. Kita setiap melihat sesuatu kayak bayangan atau apa, kita mau ngelihat cuma nggak sempet gitu. Kita mau kan logika aja, bayangan semua hilang. Nah ini kita mau Dan ngapain? bayangan ya. Iya lah, terus kamera kita ini juga nggak kelihatan. Ini mau ngapain Gelap. gua? Itu sih buat perjalanan di MCK 38 juga cukup menarik ya, cukup seru. Terus sampai kita di Perempatan. yang kedua itu yang Perempatan. nah yang di perempatan itu emang Turunan. videonya agak kurang jelas sih. Ya habis gimana ya, kita udah coba buat video semaksimal mungkin, namanya alat juga keterbatasan. Jadi ya udah begitu aja jadinya. Lalu lihat aja kan reviewnya kayak gitu. Tapi emang benar sih di situ Banyak banyak tuh. ah Aneh. jadi emang banyak juga kejadian aneh. Kita pas masuk kelas itu jadi kayak badan bukan kayak nggak kayak biasa gitu, jadi Oh, hawa kayak gampar gua. iya bukan gue bilang itu beda. Jadi hawanya itu kayak gimana ya, kayak seolah-olah tuh di situ kan kita di luar ruangan ya kan, kayak di hutan harusnya dingin. Bener-bener di hutan kayak Harusnya dingin, harusnya itu dingin, tapi gerah. malah gerah gitu ya kan. Jadi kayak seolah-olah tuh kita
gua kalau nanya ya itu cuma orang-orang yang ngerti atau nggak tahu ngerti apa so ngerti itu. Ini serius anjing, gua ditanya kayak gitu, ditanya ini mau Gus lu banyak banget energi apaan anjing, emang Son Goku lu pakai energi ya, serius. Itu dia bilang maka ini banyak banget energi anjing, gua dikelilingi Son Goku punya energi, iya katanya ada energi yang ngelilingi Patai gua. kali. Ya pokoknya energi, anjing setahu gua yang punya energi Son Goku ya, jadi dikelilingin kayak gitu dah, itu yang bikin suhu badan kita jadi panas gitu. Ya mungkin ada, kalau yang nonton video ini ada anak yang mengaku dirinya indigo ya, So pinter lah, so ngerti lah bukan ya. so ngerti, pokoknya lu ngerasa lu indigo, lu paham sama kayak gitu-gituan ya, lu bisa nilai sendiri lah, entah yang itu diceritain sama temen gue bener atau bohong, lu bisa ngecek sendiri. Iya, ke tempat itu Ya benar, dengan jalan sendiri. jalan sendiri, soalnya emang ya tempatnya juga serem juga, Terkenal angker juga. terkenal angker. Mumun ya, belum mumun Iya, di situ. mumun. Ini buat Pocong orang mumun tuh, pocong mumun. Ah itu buat pocong mumun itu cerita tahun berapa ya? Tahun gua SD itu mah. Tahun tahun berapa? Tahun berapa ya? Masuk SD Iya. 2007-an. Anjing gua udah SMP itu anjing. Ya pokoknya ya sekitar tahun-tahun antara tahun 2006 2007 berarti ya. Iya, tahun segitu Itu tuh. Nah, jadi di tempat yang tikungan perempatan yang ada pohon dua gede. Di situ tuh yang biasanya sering ditongolin tuh sama si Mumun. sama si Maman Mimin Mumun itu. Mumun. Kalau buat di situ kita nggak terlalu ini ya, paling cuma merinding doang ya. Iya, merinding. Nah, cuma merinding. Sama di situ tuh aneh tuh ada garis polisi mulu tuh, Gus. Oh iya, yang sempat direkam di situ kemarin. Yang mana? Yang garis polisinya Sempet. sempet. Nggak tahu dah tuh masuk rekaman, gue juga lupa tuh ngeditnya. Jadi kalau buat tempat itu gue nggak tahu tuh kenapa dia ada di garis polisi. Soalnya setahu gue kiri kanan cuma kayak Hutan, bukan hutan, Rawa. kayak rawa-rawa kayak gitu. Jadi ada air-air gitu. gue nggak tahu kenapa itu bukan garis polisi kayaknya dah tuh. Apaan? Kayak cuma tambang ini doang. Jadi yang kan ada dua sisi tuh, yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalau kata gua kan yang di garis itu sebelah kanan, Bukan kanan kiri. enggak kanan doang. Yang sebelah kiri tuh emang di situ buat anak-anak pramuka yang biasanya suka nyemplung gitulah. Nah jadi yang sebelah kanan entah takutnya lumpurnya terlalu dalam atau emang rawanya bahaya apa gimana gua nggak tahu lah. Makanya itu dikasih batas itu biar dia yang sebelah kiri, kalau sama sebelah kiri kan cetek gitu. Iya. Mungkin takutnya dikibulin setan kali ya. Nyemplungnya ke sebelah sono, bukan sebelah sini. Setan nggak bisa ngibulin, lu nggak ngibulin, lu kan kayak setan. Ya pokoknya gitu. Jadi buat di situ sih kita nggak terlalu nggak terlalu banyak lah, paling cuma yang rasa kok ini hawanya beda gitu kan, nggak kayak tempat lain. Kalau kayak di MCK, perjalanan ke MCK itu kita bener-bener full diganggu gitu. Parah banget itu. Rasainnya emang beda gitu. Tapi kalau pas nyampe ke situ, padahal di situ tempat yang menurut kita yang paling angkat yang menguji adrenalin di Iya, situ situ. lah, yang Orang bener-bener bikin merinding deg-degan juga. itu di situ, bikin merinding di situ. Padahal kita cuma di situ ngecek tempat ya, kayak nge-review tempat ini ada ini, tapi Cuman ngomong doang padahal. nah tapi kita ngerasa kayak di situ tuh Bener-bener panas, gerah lah. dalam panas gitu. Oke, kayaknya itu aja dulu yang kita bahas ya buat ya. Jadi kita mau ngebahas itu. Terus kalau buat teman-teman nih yang punya cerita-cerita seru atau cerita-cerita serem, kalian bisa komen di sini di channel ini. Bisa juga DM di Instagram Sastrawan Gagal Official. Kalau cerita lu nanti seru, kita bakal nanti kita coba post di seri The Krabby Story. Gitu. Oke, kita cukup sampai sini ya. Ini nih. Jelajah malamnya, kita jelajah malamnya duduk kali ini. Gua nggak tahu nih jelajah malam, pokoknya malam jelajah lah pokoknya gitu. Kita duduk, oke. Pokoknya sampai gitu aja. Pokoknya jangan lupa ikutin terus channel dia, pokoknya Subscribe. jangan di subscribe, ditonton aja. Tonton aja. Jadi subscribe, ditonton aja, jadi subscribe. Oke. Kalau itu sih ini ya. Kalau kalian punya cerita seru langsung aja di komen di bawah atau bisa DM langsung ke Sastrawan Instagram Gagal. Sastrawan Gagal Official. Oke, thank you.